Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Halo guys, perkenalkan nama saya Ridwan. Saya berkuliah di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 3. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu mata kuliah Lembaga Bank Syariah dan Non-Bank Syariah yang mana alhamdulillah pada kali ini telah memberikan tugas yaitu tugas UAS presentasi. Adapun materi atau presentasi yang akan saya sampaikan pada kali ini yaitu terkait tentang asuransi syariah. Nah, jadi adapun susunan materi yang akan saya sampaikan pada kali ini, yang pertama yaitu pengertian asuransi syariah, yang kedua dalil-dalil Al-Quran dan hadis asuransi syariah, dan yang terakhir prinsip-prinsip asuransi syariah. Nah, yang pertama, sebelum kita mengenal tentang asuransi syariah, jadi kita harus mengetahui dulu apa sih itu asuransi. Nah, jadi kawan-kawan, asuransi itu banyak yang berasal dari bahasa-bahasa asing. Karena kita membahas tentang asuransi syariah, jadi saya akan menyampaikan asuransi yang berasal dari kata bahasa Arab yaitu at-ta'mim, yang artinya perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Nah, dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi juga dikenal dengan istilah tafakul. Jadi, asuransi itu merupakan pertanggungan yang dimana kesepakatan antara kedua pihak, yaitu antara si pemberi yuran dan si pemberi jaminan, yang mana apabila terjadi sesuatu kepada si pemberi yuran itu entah itu terjadi kecelakaan, kebakaran, maupun musibah-musibah lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu syariah. Mungkin sudah tidak asing didengar. Nah, jadi syariah itu ialah hukum Islam yang merupakan mencakup nilai-nilai norma ataupun etika yang ada di kehidupan sehari-hari. Dan itu juga merupakan yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Nah, menurut Dewan Syariah Nasional nomor 21 garis miring DSN strip MUI garis miring 10 Romawi garis miring 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah mengatakan yang dimaksud dengan asuransi syariah atau at-ta'mim atau tafakul adalah usaha yang dimana saling melindungi dan tolong menolong, yang mana di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi, aset, ataupun tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Kemudian yang kedua, dalil-dalil Al-Quran dan hadis mengenai asuransi syariah. Nah, jadi kawan-kawan, asuransi syariah juga disebut dengan ta'awun, yang artinya tolong menolong dan saling membantu. Nah, prinsip ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang tolong menolong dalam perbuatan positif yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Selain itu, firman Allah Subhanahu wa taala mengenai persiapan untuk hari esok atau hari depan terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok atau masa depan. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18. Sedangkan menurut hadis Rasulullah SAW, yaitu ada beberapa. Yang pertama, yang isinya, barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitan darinya di akhirat, di hari kiamat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian selanjutnya ada juga isi hadis yang menjelaskan itu seperti perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin lainnya diibaratkan itu seperti bangunan yang mana setiap bidangnya itu saling menguatkan. Hadis riwayat Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian yang terakhir, prinsip-prinsip asuransi syariah. Nah, jadi prinsip asuransi syariah memang tidak sama dengan prinsip asuransi konvensional. Para ulama dan ahli ekonomi Islam mengemukakan bahwa ada beberapa prinsip dari asuransi syariah, antara lain yang pertama, prinsip bekerja sama dan saling membantu. Nah, jadi kita sesama peserta harus semakin meningkatkan kepeduliannya dalam upaya meringankan beban saudara yang lain. Tadi sudah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2, yaitu saling tolong menolong. Kemudian yang kedua, prinsip saling bertanggung jawab. Nah, kita sebagai umat muslim tidak diajarkan untuk saling mementingkan diri sendiri, tapi kita harus saling bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, prinsip saling melindungi penderitaan satu dengan yang lain. Kemudian yang keempat, prinsip tauhid. Yang kelima, prinsip dilarang dari riba. Dan yang terakhir, dilarang judi atau maisir. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena yang benar datangnya dari Allah SWT dan yang salah datangnya dari pendapat saya pribadi. Saya tutup. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.